I love you. I love you. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Sebuah malam yang damai berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang pria baik hati tanpa sadar mengundang bahaya ke dalam rumahnya. Godaan, manipulasi, dan ketegangan psikologis berpadu dalam kisah yang menegangkan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Ingat, satu keputusan kecil bisa berujung pada bencana besar. Film dimulai dengan gambaran keluarga yang harmonis, tengah merayakan hari ayah dengan penuh kebahagiaan. Evan, sang kepala keluarga, menikmati momen spesial ini bersama istrinya, Karen. Ketika anak-anak keluar dari kamar, Evan meminta jatah kepada Karen, mengingat ia akan tetap di rumah menyelesaikan pekerjaan, sementara Karen dan anak-anak berlibur ke pantai selama beberapa hari. Karen menjelaskan bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan Evan saat itu karena sedang terburu-buru dan khawatir anak-anak yang sudah bangun akan mengganggu. Meski begitu, sebelum berangkat, ia berjanji akan menggantinya dengan 5 ronde setelah kembali dari pantai. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Louis tiba di rumah. Ia akan membantu Evan dalam pekerjaannya selama keluarga Evan pergi. Enjoy yourself. I'm out. Gracias, Luis. Mr. Weber? Setelah pertemuan singkat itu, Karen dan anak-anak pun pergi, meninggalkan rumah dengan hanya Evan dan anjingnya. Di tengah kesibukannya bekerja pada malam hari, Evan dikejutkan oleh kedatangan 2 wanita di rumahnya. Wanita berambut hitam itu bernama Susie, sementara yang berambut pirang adalah Belle. Mereka meminta bantuan Evan untuk meminjamkan komputer agar bisa mengakses Facebook dan menghubungi teman mereka. Susie menjelaskan bahwa ponselnya tidak bisa digunakan karena terjatuh ke dalam air. Evan awalnya enggan membantu mengingat mereka adalah orang asing. Namun, karena keduanya terlihat sangat membutuhkan bantuan, ia akhirnya berubah pikiran dan mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah. Come in. Evan pun memberikan iPad-nya kepada Susie. Setelah berhasil menghubungi temannya, Susie menemukan bahwa alamat yang dimaksud ternyata salah dan lokasinya sangat jauh dari rumah Evan. Dengan terpaksa, Evan memesan taksi yang diperkirakan akan tiba dalam waktu 45 menit. Selama menunggu, Evan membantu kedua gadis tersebut untuk mengeringkan pakaian mereka. Saat itu, keduanya hanya mengenakan handuk dan mulai dengan berani menyentuh barang-barang di rumah Evan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kedua gadis itu pun menanyakan umur Evan, dan dia menjawab bahwa dia sudah berumur 43 tahun, sedang mereka baru berumur 15 dan 20 tahun. Mereka menggoda Evan dengan bujuk rayu yang berhasil menarik perhatiannya, apalagi karena dia belum sempat bercocok tanam pagi tadi. Yo tenía 5 años cuando nos fuimos a Madrid. Saat Evan bersiap melanjutkan permainan dengan Belle, tiba-tiba sopir taksi muncul. Mereka pun cepat-cepat menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, setelah beberapa waktu, Evan merasa curiga. Ketika dia memeriksa kamar mandi, ternyata mereka berdua sudah tanpa busana dan memegang Johnny milik Evan. It's all a little secret. Whoa, stop. Just sex. We're all adults here. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, Evan terbangun di pagi hari dengan tubuh yang kelelahan. Ketika keluar dari kamarnya, ia melihat 2 gadis sedang menikmati sarapan dengan santai. Namun, pemandangan yang ia temui membuatnya menarik napas panjang. Rumahnya berantakan dan kacau. Rasa kesal pun muncul dalam dirinya. Tak lama kemudian, telepon dari Karen membuatnya panik. Selama video call, kedua gadis itu justru mengganggunya. Jika situasi ini tidak segera diatasi, Karen bisa saja mengetahui keberadaan mereka. Setelah panggilan telepon berakhir, Evan tak bisa lagi menahan amarahnya terhadap perilaku kedua gadis itu. Ia menyuruh mereka pergi, tapi alih-alih patuh, mereka justru semakin beringas dan terus membuat kekacauan di rumahnya. Tak lama setelah itu, seorang dokter bernama Pipi datang ke rumah Evan. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Susie keluar sambil memanggil Evan. Pipi pun mulai curiga dan khawatir kejadian itu bisa dilaporkan kepada Karen.
Setelah Pipi pergi, Evan berniat menelepon polisi, tetapi Susi cepat-cepat menutup teleponnya. Pada akhirnya, Susi mengalah dan setuju untuk diantar pulang oleh Evan. Namun, alih-alih berhenti di depan rumahnya, mereka justru turun di lokasi lain. Pada malam hari, saat Evan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Penasaran, ia langsung mengeceknya. Namun, sebelum sempat bereaksi, tiba-tiba Susi membekapnya dari belakang. Evan pun jatuh pingsan. Saat ia sadar, ia mendapati dirinya terikat dan melihat Susi serta Belle berdiri di depannya. Kali ini, Belle mulai menggoda Evan mencoba merayunya agar mau bercocok tanam dengannya. Namun, Evan sudah merencanakan sesuatu yang lain. Ia pura-pura menunjukkan perasaannya pada Belle, berharap dia akan melepaskan tali yang mengikatnya. Sementara itu, tanpa diketahui Evan, Susi merekam seluruh kejadian tersebut secara diam-diam. Dengan suara penuh kemenangan, Susi memperingatkan Evan bahwa jika ia bertindak ceroboh, video itu bisa langsung dikirimkan kepada Karen. Saat sedang asik bercocok tanam, Evan diam-diam berhasil melepaskan tali ikatannya. Dengan cepat, ia membekap Belle, berusaha merebut kendali. Tak membuang waktu, Evan mendekati Susi, namun ternyata Susi lebih sigap. Dengan cekatan, ia menusuk Evan menggunakan garpu bakso tahu. Evan terhuyung kesakitan dan sebelum sempat melawan, ia kembali terikat oleh mereka. Mereka lalu memulai permainan kuis dengan aturan sederhana. Jika Evan tidak bisa menjawab dengan benar, Susi akan menaikkan volume suara hingga menyebabkan telinganya sakit. Saat permainan sedang berlangsung, tiba-tiba Louis datang ke rumah. Dalam kepanikan, mereka segera menyembunyikan Evan di ruangan lain. Louis bertanya dan dengan tenang, Susi mengaku sebagai keponakan Evan. Tanpa merasa curiga, Louis mempercayai mereka. Namun, ia merasa aneh saat melihat patung karya seninya yang sebelumnya dibungkus dengan rapat, kini terbuka dan dipenuhi coretan. Melihat karyanya yang rusak, Louis langsung merasa sesak napas dan buru-buru mengambil spray napas untuk membantu pernapasannya kembali normal. Kecurigaannya terhadap Susi dan Belle semakin meningkat. Tepat pada saat itu terdengar suara mencurigakan dari ruangan lain. Louis segera mengikuti suara itu dan menemukan Evan terikat di sana. Namun, sebelum ia sempat melepaskan Evan, Susi dan Belle muncul dengan ancaman baru. Mereka akan menghancurkan wajah patung seni milik Louis. Dalam kepanikan, Louis kembali kesulitan bernapas. Ia mencoba mencari spray napasnya, tetapi sudah terlambat. Susi telah mengambilnya. Dalam hitungan detik, Louis pun terjatuh dan pingsan. Secara tak sengaja, kedua gadis itu memecahkan celengan ayam milik Evan. Namun yang mengejutkan, di dalamnya terdapat sebuah pistol. Dengan senjata tersebut, Susi merasa lebih percaya diri. Dengan senyum licik di wajahnya, ia menyuruh Belle untuk melepaskan tali pengikat Evan. Mereka kemudian mengajaknya bermain petak umpet dengan aturan yang menyeramkan. Jika Evan bisa bersembunyi hingga pagi, mereka akan pergi dan meninggalkan rumah itu. Namun, jika mereka menemukannya, Evan akan dikubur hidup-hidup di halaman belakang rumahnya. Permainan petak umpet pun dimulai. Susi dan Belle mulai mencari ke setiap sudut rumah, berusaha menemukan Evan. Namun, seperti dalam film, momen konyol pun tak terhindarkan. Saat mereka mendekat, Evan malah tanpa sengaja membuat suara berisik. Seketika keberadaannya ketahuan. Tanpa berpikir panjang, Evan langsung berlari keluar rumah, berusaha mencapai pagar. Namun, nasib berkata lain. Tengah berlari, ia tersandung troli yang entah dari mana datangnya. Kakinya terasa linu, membuatnya kesulitan bergerak. Susi dan Belle memanfaatkan kesempatan itu dengan cepat. Mereka berhasil menangkap Evan kembali dan, sesuai dengan perjanjian, mulai menguburnya hidup-hidup. Tak tahan lagi dengan permainan gila mereka, Evan akhirnya menyerah. Dengan napas tersengal, ia memohon untuk dilepaskan, berjanji akan menuruti apapun yang mereka inginkan. Mendengar itu, Susi dan Belle saling berpandangan, lalu tersenyum licik. Ternyata mereka hanya menginginkan satu hal. Evan mengaku kepada istrinya bahwa ia telah bercocok tanam dengan mereka berdua. Evan mencoba menelepon Karen, namun sayangnya nomor yang ia hubungi tidak aktif. Satu-satunya cara yang tersisa adalah meninggalkan pesan suara. Namun, saat pesan suara mulai merekam, Evan melihat celah. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak memanggil polisi, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Namun, Evan salah besar. Ternyata Susi belum mengaktifkan kotak suara itu. Ia sudah menduga bahwa Evan akan mencoba cara licik seperti itu.
Dengan senyum puas, Susi menatapnya. Tak ada yang bisa mengalahkan kelicikannya. Kini mereka benar-benar serius ingin menghukumnya. Kali ini tidak ada permainan lagi. Sebelum meninggalkan rumah itu, mereka mengambil ponsel Evan dan menaruhnya tepat di wajahnya. Dengan satu ketukan, mereka memutar video yang menunjukkan hubungan Evan dengan Belle malam sebelumnya. Evan hanya bisa menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaan bercampur aduk. Tak bisa menahan lagi, air matanya pun akhirnya jatuh. Di akhir film, Karen akhirnya pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut oleh pemandangan yang kacau. Rumah yang berantakan total akibat ulah dua gadis misterius itu. Daddy at a party. Film ini membawa kita ke dalam jebakan psikologis yang menegangkan, di mana godaan yang awalnya tampak tak berbahaya, berubah menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang diambil pasti ada konsekuensinya, dan kadang, sebuah kesalahan kecil bisa berujung pada kehancuran besar. Setelah menonton, menurut kalian, apakah Evan benar-benar pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya? Ataukah dia hanyalah korban dari permainan sadis ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film thriller lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, tidak semua ketukan di pintu membawa kebaikan.